tanya nih ya kepada Bapak Ibu, apa sih organ yang paling penting buat kita gitu ya? Biasanya kita akan menjawab jantung, otak, ginjal, paru-paru gitu ya. Benar nggak Bapak Ibu? Coba kalau benar boleh ketik angka 2 deh di kolom chat. Betul nggak sih kalau misalnya kita tanya apa sih organ yang paling penting? Biasanya kita jawabnya jantung gitu ya, paru-paru. Karena apa? Karena memang kalau misalnya jantung kita berhenti, ya kita nggak akan ketemu di Zoom ini ya. Begitu loh dengan paru-paru kita gitu ya. Jarang banget dari kita yang akan jawab hati gitu ya. Padahal Bapak Ibu tahu nggak sih, hati itu adalah salah satu organ yang bekerja keras setiap detiknya. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu lagi tidur, hati kita itu juga tetap bekerja tanpa henti. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin tahu dulu nih, boleh Bapak Ibu ketik nanti di kolom chat ya. Menurut Bapak Ibu, fungsinya organ hati untuk kita tuh apa sih? Boleh coba tulis di kolom chat. Untuk apa ya fungsinya organ hati buat tubuh kita gitu ya? Karena Tuhan itu pasti menciptakan organ di dalam tubuh kita, semua ada fungsinya gitu ya. Nah, menurut Bapak Ibu, apa ya fungsinya hati? Kenapa sih kita ada hati gitu ya di sini? Oke, ini udah ada yang jawab. Menyaring darah, pembawa oksigen, menyaring racun, membuang racun, mengeluarkan racun dalam tubuh. Oke, betul Bapak Ibu yang Bapak Ibu jawab di sini itu benar. Organ hati kita itu untuk membuang racun. Nah, sebelum kita membahas penyakit hepatitis, yuk kita coba kenali dulu organ yang akan kita lindungi ini. Oke, kita itu seringkali bilang minum air yang banyak biar ginjalnya sehat. Jangan merokok, kasihan paru-parunya. Atau kita juga sering bilang, jangan makan makanan yang berlemak, nanti kolesterolnya naik. Lalu bagaimana dengan hati kita? Jarang dari kita yang bilang nih, jangan banyak makan yang berlemak, nanti hatinya juga ikut berlemak. Itu tuh jarang terjadi. Seringkali kita itu menjadikan organ hati kita itu menjadi pilihan kedua kita, ya nggak sih? Tanpa sadar mungkin kita tuh menjadi membuat hati kita itu menjadi pilihan yang kedua gitu ya. Kita jarang memikirkan organ hati kita, padahal hati itu dia bekerja 24 jam dalam sehari. Setiap makanan yang kita makan, setiap obat yang kita minum, setiap minuman, zat kimia, semuanya itu akan diproses oleh hati kita. Yang membuat hati berbeda itu adalah hati kita tuh nggak banyak mengeluh, ya nggak sih? Jarang hati kita itu bikin kita tuh mengeluh. Biasa kalau misalnya dadanya sakit, kita bilang, jantungnya sakit nih. Atau misalnya pinggangnya lagi sakit, ginjalnya lagi sakit. Tapi hati kita tuh jarang ngeluh gitu ya. Inilah sebabnya hati kita itu sering disebut sebagai silent organ. Kerusakannya itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa kita sadari. Saat gejalanya muncul, bisa jadi sebagian besar sel hati itu sudah mengalami yang namanya kerusakan. Karena itulah penyakit hati ini sering kita sebut sebagai silent damage. Nah, kalau begitu sebenarnya seberapa penting sih organ hati ini? Mengapa kerusakannya itu bisa sangat berdampak gitu ya buat tubuh kita? Nah, ini Bapak Ibu tadi udah sempat jawab nih, dapat mengeluarkan racun. Betul, tapi hati kita itu jauh lebih kompleks lagi gitu ya fungsinya. Hati itu tuh organ terbesar kedua setelah kulit. Beratnya itu sekitar 1,3 sampai 1,5 kilogram. Nah, Bapak Ibu yang lebih luar biasanya lagi, hati itu tuh punya kurang lebih 500 fungsi buat tubuh kita. Di antaranya itu ada pertama untuk detoksifikasi. Hati itu dia akan mengubah racun, obat-obatan, alkohol, dan zat berbahaya yang lainnya dan akan mengubahnya menjadi bentuk yang lebih aman untuk dikeluarkan melalui urin gitu ya. Karena itu hati ini kita sebut sebagai filter alami tubuh kita. Selain itu hati juga dapat mengatur gula darah. Jadi hati itu adalah tempat penyimpanan kelebihan glukosa dalam bentuk glikogen. Dan nanti dia akan melepasnya kembali ketika tubuh kita ini membutuhkan energi. Nah, proses inilah yang akan membantu menjaga kadar gula kita menjadi tetap stabil. Lalu dapat menjadi tempat penyimpanan vitamin. Jadi hati itu dia adalah tempat menyimpannya
vitamin dan mineral yang penting untuk tubuh kita seperti vitamin A, D, E, K, dan zat besi. Cadangan inilah yang akan digunakan untuk tubuh ketika kita memerlukannya. Lalu juga dapat membuat protein. Jadi hati ini akan memproduksi protein penting seperti apa? Albumin dan faktor pembekuan darah. Protein-protein inilah yang akan berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh dan menghentikan pendarahan ketika kita terjadi luka. Lalu dapat membentuk empedu. Hati ini akan menghasilkan empedu yang akan membantu mencerna lemak dan menyerap vitamin yang larut lemak. Nah, empedu ini juga yang akan membantu membuang kolesterol dan zat sisa di dalam tubuh kita. Lalu dapat mendukung sistem imun. Jadi, hati ini akan mengandung sel-sel imun yang akan membantu menangkap si bakteri, virus, zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Dan dapat membantu mengatur metabolisme lemak. Hati inilah yang akan mengolah lemak menjadi energi, serta membantu mengatur pembentukan dan pemecahan kolesterol. Jadi gangguan pada hati ini akan menyebabkan penumpukan lemak di hati yang biasa kita sebut sebagai fatty liver. Selain itu, hati juga bisa untuk berfungsi sebagai pembekuan darah. Nah, hati ini biasa akan menghasilkan sebagian besar faktor pembekuan darah yang dibutuhkan oleh tubuh. Kalau misalnya hati kita rusak, proses pembekuan darah juga akan terganggu sehingga akan meningkatkan resiko pendarahan. Jadi Bapak Ibu, hati itu tuh bukan cuma organ pencernaan aja gitu ya. Hati itu pusat metabolismenya seluruh tubuh kita. Jadi yang kemarin-kemarin ini kita cuma mikirin jantung, ginjal, otak saja. Hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu semua di sini juga untuk memikirkan hati kita. Jangan jadiin hati kita tuh cuma pilihan kedua mulu gitu ya. Kan gak enak gitu ya kalau kita dijadiin pilihan kedua, sama hati kita juga. Nah, jadi curhat kan saya nih. Kalau menurut Bapak Ibu, saya mau nanya nih. Kalau misalnya hati kita rusak, apa sih yang ikut terdampak menurut Bapak Ibu semua di sini? Apakah jantungnya akan berdampak? Apakah ginjalnya? Atau otaknya? Atau organ mana sih kira-kira menurut Bapak Ibu kalau misalnya hati kita rusak gitu ya, dia akan terdampak gitu ya. Di dalam hati yang, ini di dalam hati yang bersih terdapat jiwa yang sehat. Betul. Ginjal, oke. Nah, jawabannya Bapak Ibu hampir semuanya. Jantung ikut rusak, seluruh organ tubuh rusak. Betul, semua organ ikut rusak kalau misalnya hatinya rusak. Seperti yang saya udah jelasin tadi, fungsinya organ itu untuk semuanya. Bisa mengarah ke pankreas juga karena membantu gula darah, bisa mengganggu ginjal juga karena kalau misalnya hati kita nggak bisa memproses racun-racun di dalam tubuh kita, otomatis ginjal kita juga akan bekerja lebih keras lagi untuk memproses racun gitu ya. Betul, hampir semuanya terdampak. Nah, kerusakan hati, tapi Bapak Ibu kerusakan hati itu bukan berarti hati itu langsung berhenti bekerja gitu ya. Yang terjadi itu justru lebih berbahaya. Dia tuh fungsinya akan mulai menurun sedikit demi sedikit. Pertama, kemampuan menetralisir racun itu juga mulai berkurang gitu ya. Akibatnya apa? Zat-zat yang seharusnya dibuang itu dia akan menumpuk justru di dalam darah. Nah, inilah yang akan mengganggu proses metabolisme. Lalu yang kedua, ini akan mengarah nih. Yang kedua, proses metabolisme kita itu jadi terganggu. Tubuh itu menjadi lebih cepat capek gitu ya, energinya tuh jadi cepat menurun, nafsu makannya juga ikut menurun gitu ya. Lalu yang ketiga, jika peradangan ini berlangsung terus-menerus, tubuh itu akan membentuk yang namanya jaringan parut. Kondisi inilah yang kita sebut fibrosis. Jika jaringan parut itu semakin banyak, hati itu akan hati itu akan mengeras dan menyusut. Inilah yang disebut sirosis. Pada tahap sirosis, fungsi hati ini menurun drastis sehingga dapat memicu berbagai komplikasi yang serius.
seperti penumpukan cairan di perut, gangguan pembekuan darah, hingga penurunan kesadaran. Yang paling dikhawatirkan itu ketika kerusakannya itu berlangsung bertahun-tahun tanpa ditangani. Kondisi inilah yang akan meningkatkan faktor risiko berkembangnya kanker hati. Karena itu, menjaga hati kita tetap sehat itu jauh lebih mudah dibanding kita mengurangi kerusakan hati yang sudah berat gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu nih ya, apakah hati yang rusak ini tuh bisa pulih lagi? Menurut Bapak Ibu bisa apa enggak? Ya atau tidak? Coba boleh dijawab di kolom chat. Bisa nggak sih kalau hati yang udah rusak ini pulih lagi? Oke, ini udah ada yang jawab. Bisa, bisa. Jawabannya sebenarnya bisa, tapi tetap tergantung pada kondisinya. Jadi hati itu memang memiliki regenerasi yang luar biasa gitu ya. Makanya kadang ada orang yang ketika memerlukan hati itu kita bisa transplantasi hati gitu ya. Karena dia memang bisa meregenerasi yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu kemampuannya ini juga tetap ada batasnya. Betul Bapak Ibu semuanya bisa gitu ya. Jika kerusakan ini sudah berubah menjadi jaringan parut yang luas atau sirosis, pemulihannya ini menjadi jauh lebih sulit juga. Kayak gitu. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mengetahui betapa pentingnya sih fungsi hati ini, sekarang kita lihat. Salah satu ancaman terbesar bagi organ ini yaitu hepatitis. Kalau saya menyebut kata hepatitis, sebagian orang mungkin langsung berpikir, oh itu penyakit kuning gitu ya. Padahal sebenarnya hepatitis itu jauh lebih luas daripada hanya sekedar penyakit kuning. Jadi Bapak Ibu menurut data World Health Organization atau WHO, suaranya kecil kah? Ini sudah mulai besar belum? Semoga udah kedengaran ya. Aman, oke. Oke, suaranya aman. Jadi Bapak Ibu menurut WHO ini lebih dari 300 juta orang di dunia itu hidup dengan hepatitis B dan hepatitis C. Angka ini menunjukkan bahwa hepatitis ini menjadi masalah kesehatan global yang sangat besar. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, banyak orang itu yang tidak mengetahui bahwa dirinya itu sudah terinfeksi. Kenapa? Karena hepatitis ini sering tidak menimbulkan gejala pada tahap awalnya. Seseorang ini bisa mengalami merasa dirinya tuh sehat, dia bisa tetap kerja, tetap beraktivitas, bahkan hasil pemeriksaan fisik mungkin terlihat baik-baik aja, namun di dalam tubuh virus tersebut menyebabkan peradangan pada hati secara perlahan. Dan Bapak Ibu di Indonesia sendiri, hepatitis B itu masih menjadi salah satu penyakit dengan beban yang tinggi. Sayangnya masih banyak banget masyarakat ini yang belum melakukan pemeriksaan karena merasa dirinya sehat. Inilah mengapa ada istilah healthy doesn't always mean disease free. Merasa sehat itu belum tentu berarti organ hati kita tuh benar-benar sehat Bapak Ibu. Karena itu dengan kita melakukan deteksi dini itu tuh suatu langkah yang sangat penting untuk kita lakukan. Semakin cepat kita mengetahuinya, semakin besar peluang untuk mencegah komplikasi yang lebih berat. Coba Bapak Ibu bisa bayangin ya, sebuah rumah mungkin di luar itu dia terlihat bagus, kayak mewah gitu ya. Catnya masih bersih, atapnya masih rapi, tapi kalau bagian dalam di rumahnya itu sudah dimakan rayap, selama rayap itu masih sedikit, kita kadang nggak menyadari bahwa rumah kita tuh ada rayap. Tapi kalau misalnya kerusakannya sudah mulai terlihat, biaya perbaikannya pun juga semakin besar, ya nggak sih? Kalau misalnya Bapak Ibu pernah ngebangun rumah, kalau kerusakannya udah besar tuh udah mahal gitu ya untuk kita perbaikinnya. Begitu juga dengan hepatitis. Kerusakan terjadi secara perlahan sebelum terjadi gejalanya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan hepatitis? Mengapa penyakit ini itu bisa menyebabkan kerusakan hati buat kita? Kita akan mulai dengan arti katanya. Jadi kata hepatitis itu berasal dari dua kata. Yang pertama hepa. Hepa itu artinya hati. Lalu yang kedua adalah itis. Kalau itis itu artinya peradangan. Jadi secara sederhana, hepatitis itu adalah peradangan pada organ hati kita.
Namun, yang perlu kita pahami, peradangan itu bukan berarti artinya hati kita itu langsung rusak total, enggak seperti itu. Jadi kerusakan hati itu biasanya berlangsung secara bertahap. Tahap pertama itu dimulai dari kerusakan sel hati yang disebut dengan hepatosit. Hepatosit ini adalah sel utama penyusun hati kita yang bertanggung jawab menjalankan sebagian besar fungsi hati. Ketika virus atau penyebab lainnya itu menyerang, sebagian besar sel hati ini akan mengalami yang namanya kerusakan. Pada awalnya, hati ini seperti yang Bapak Ibu bilang, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Namun, bila proses peradangannya itu terjadi secara terus-menerus, jumlah sel yang rusak ini akan semakin banyak. Akibatnya apa? Akibatnya fungsi hati kita akan semakin menurun. Kemudian tubuh ini akan mencoba memperbaiki jaringan yang rusak dengan membentuk jaringan parut yang biasa kita sebut fibrosis. Fibrosis itu sebenarnya adalah mekanisme dalam tubuh kita untuk mengupayakan penyembuhan yang alami. Tetapi bila jaringan parut itu terus bertambah, hati ini akan semakin kaku. Nah, tahap inilah yang biasa kita sebut dengan sirosis. Pada kondisi sirosis, struktur hati ini itu dia sudah mulai berubah. Dia organ hatinya sudah tidak bekerja secara optimal lagi. Jika kerusakannya itu terus berlanjut secara bertahun-menahun gitu ya, resikonya itu akan berkembang menjadi kanker hati. Bapak Ibu, yang perlu kita pahami, hepatitis itu bukan penyakit yang langsung berubah menjadi kanker. Jadi memang ada tahapannya kalau kita tidak obati, jika kita terlambat menanganinya. Menurut Bapak Ibu, ini saya kasih pilihan. Mana sih menurut Bapak Ibu yang lebih berbahaya? Yang A, peradangan yang terjadi satu kali, tapi habis itu sembuh. Atau yang B, peradangannya ringan, tapi dia terus berlangsung secara terus-menerus gitu ya, secara bertahun-tahun gitu ya. Menurut Bapak Ibu, yang A atau yang B yang lebih berbahaya? Peradangannya terjadi satu kali lalu sembuh, atau yang ringan tapi dia terus berlangsung? Oh, ini udah banyak yang jawab. B. Oke, B. Jawabannya betul Bapak Ibu. Yang B, peradangan yang terus-menerus terjadi secara selama bertahun-tahun. Karena kerusakannya itu akan terus menumpuk di dalam hati kita, gitu ya. Lalu apa sih yang menyebabkan terjadinya penyakit hepatitis? Bapak Ibu banyak yang menganggap bahwa hepatitis itu hanya disebabkan oleh virus. Memang betul. Virus itu adalah penyebab yang paling dikenal. Ada beberapa jenisnya, ada hepatitis A, B, C, D, dan E. Masing-masing itu memiliki cara penularan dan karakteristik yang berbeda. Namun, hepatitis itu tidak selalu disebabkan oleh virus. Misalnya, konsumsi alkohol yang berlebihan dalam jangka panjang dapat juga menyebabkan peradangan hati. Bapak Ibu konsumsi beberapa obat-obatan juga dapat memberikan beban pada hati kita jika tidak dikonsumsi sesuai dengan anjuran dokter. Selain itu ada kondisi autoimun, yaitu ketika sistem kekebalan tubuh itu justru dia akan menyerang sel hati sendiri. Ada pula yang namanya perlemakan hati atau fatty liver yang dapat memicu peradangan pada sebagian orang gitu ya. Paparan zat kimia dan toksin tertentu juga dapat mempengaruhi kesehatan hati kita karena hati ini adalah organ utama yang akan memproses berbagai zat yang masuk ke dalam tubuh. Apapun penyebabnya, jika peradangan itu berlangsung terus-menerus, dampaknya itu tetap sama, yaitu penurunan fungsi hati. Karena itu menjaga hati berarti juga menjaga gaya hidup kita secara keseluruhan. Setelah mengetahui penyebab hepatitis, sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Kenapa sih ada hepatitis A, B, C, D, bahkan E? Apa bedanya? Bapak Ibu sebenarnya semuanya sama-sama menyebabkan peradangan pada hati. Yang membedakan itu adalah virus penyebabnya, cara penularannya, dan dampaknya terhadap hati kita. Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama ada hepatitis A. Hepatitis A ini umumnya menular melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Misalnya, Bapak Ibu lagi masak, nggak cuci tangan sebelumnya, kayak gitu ya. Atau sanitasinya yang buruk.
Tapi ada kabar baiknya, hepatitis A itu hampir tidak pernah menjadi penyakit kronis. Jadi sebagian besar penderitanya itu dapat sembuh. Lalu ada hepatitis B. Nah, hepatitis B ini berbeda. Virusnya ini akan menular melalui darah, hubungan seksual, atau dari ibu kepada bayinya saat proses kelahiran. Nah, inilah yang menjadi perhatian besar karena hepatitis B ini dia dapat berkembang menjadi penyakit kronis. Jika tidak terdeteksi dan tidak ditangani dalam jangka panjang, inilah yang akan meningkatkan resiko sirosis hati dan kanker hati. Lalu ada hepatitis C. Nah, kalau hepatitis C ini paling sering menular melalui kontak dengan darah. Misalnya, penggunaan jarum suntik yang tidak steril atau transfusi darah. Nah, yang membuat berbahaya lagi, hepatitis C itu tuh kadang gak ada gejalanya Bapak Ibu, karena itu banyak orang yang mengetahui dirinya terinfeksi itu ketika sudah terjadi kerusakan hati. Lalu ada hepatitis D. Nah, kalau hepatitis D ini dia tergolong unik. Virus ini dapat berkembang jika seseorang itu sudah terinfeksi hepatitis B. Artinya, hepatitis D itu dia tidak terjadi sendiri gitu ya, harus ada si hepatitis D-nya dulu, baru dia bisa terinfeksi hepatitis D. Nah, kalau hepatitis E, ini tuh dia hampir mirip dengan hepatitis A, karena umumnya ditularkan melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Sebagian besar kasusnya itu dia bisa sembuh sendiri, meskipun pada kelompok tertentu seperti ibu hamil gitu ya, infeksinya itu dapat menjadi serius. Jadi kalau disederhanakan, hepatitis A dan E itu lebih sering berkaitan dengan kebersihan makanan dan minuman, dan hepatitis B dan D itu dia lebih berkaitan dengan darah dan cairan tubuh. Nah, kalau menurut Bapak Ibu bisa tulis lagi di kolom chat, hepatitis yang dapat dicegah dengan kita menjaga kebersihan makanan dan minuman. Itu hepatitis yang mana? A, B, C, D, atau yang E? Coba tulis di kolom chat. Yang bisa dicegah dengan kebersihan makanan dan minuman. A dan E. A dan E, oke. Ini A, E, A dan E, oke. Betul. A dan E. Nah, mari kita mulai dari hepatitis A. Oke. Hepatitis A ini sering dikaitkan dengan kebersihan lingkungan. Hepatitis ini dapat masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Misalnya makanan yang diolah tanpa mencuci tangan, atau airnya tidak bersih, sanitasinya kurang baik gitu ya. Biasanya seseorang ini akan mengalami keluhan kayak demam, mual, lemes gitu ya. Dan mata ini kita jadi menguning gitu ya, seperti yang Bapak Ibu mungkin tahu ya gejala hepatitis ya. Namun kabar baiknya Bapak Ibu, sebagian besar penderita hepatitis A itu dapat sembuh gitu ya. Bahkan dapat membentuk kekebalan tubuhnya setelah sembuh. Jadi ketika dia sudah terinfeksi hepatitis A, lalu dia bisa ketika dia sembuh dia akan membentuk yang namanya sistem imun gitu ya, sehingga tubuh kita akan lebih kebal terhadap hepatitis A. Kayak gitu. Karena itu, seperti yang Bapak Ibu sudah tahu ya, pencegahan hepatitis A ini akan berkaitan dengan perilaku hidup yang bersih dan sehat. Hal sederhananya seperti yang mungkin kita tahu dan mungkin kita lakukan setiap hari dengan mencuci tangan. Memang terdengarnya simpel ya cuci tangan, tapi itu punya dampak yang sangat besar ternyata kan. Lalu bagaimana dengan hepatitis B? Mengapa penyakit ini tuh jadi banyak banget mendapatkan perhatian? Kalau hepatitis A ini lebih banyak berkaitan dengan makanan, hepatitis B ini dia akan menyerang cukup berbeda gitu ya. Jadi hepatitis B ini akan menyerang hati dan dia tuh akan bertahan di dalam tubuh kita tuh secara bertahun-tahun gitu ya, dalam jangka waktu yang lama. Penularannya melalui darah dan cairan tubuh. Misalnya, ibu kepada bayinya saat persalinan, hubungan seksual yang tidak aman, dan penggunaan jarum yang tidak steril. Yang membuat hepatitis B ini berbahaya adalah sebagian besar orang itu tidak mengalami gejala. Namun virusnya itu tetap berkembang, jadi bukan berarti tanpa gejala berarti virusnya dia stop, enggak. Dia terus berkembang di dalam tubuh kita. Dan itulah yang lama-kelamaan akan membuat hati kita mengalami yang namanya peradangan.
kemudian muncul yang namanya fibrosis, sirosis, bahkan kanker hati. Karena itulah ada yang namanya vaksin hepatitis B. Nah, vaksin hepatitis B itu menjadi salah satu langkah pencegahan yang sangat penting untuk kita lakukan. Kalau hepatitis B kita sering sebut sebagai silent infection, ternyata hepatitis C itu bahkan kita sebut sebagai silent killer. Kenapa disebut silent killer? Karena sebagian besar penderitanya ini juga sama, tidak merasakan gejala secara selama bertahun-tahun. Virusnya tetap berkembang, peradangannya tetap berlangsung, kerusakan hatinya terus bertambah, namun penderitanya tetap merasa sehat. Kabar baiknya, kemajuan dunia kedokteran ini membuat terapi antivirus untuk hepatitis C ini memiliki tingkat kesembuhan yang sangat tinggi bila didiagnosis lebih awal. Artinya, sekali lagi kuncinya itu kembali lagi kepada deteksi lebih awal. Semakin cepat diketahui, semakin besar peluang untuk sembuhnya. Menurut Bapak Ibu, lebih baik mengobati atau mencegah? Coba dijawab di kolom chat. Lebih baik mencegah atau mengobati? Oh, ini udah jawab. Mencegah. Oke, semua orang setuju ya, lebih baik kita mencegah, gitu ya. Lebih baik kita mengetahuinya lebih awal dibanding kita mengobati, yang bahkan biaya pengobatannya itu akan jauh lebih besar, gitu ya, kalau misalnya sudah terjadi. Walaupun Bapak Ibu banyak penderita yang tidak mengalami gejala di tahap awal, ada beberapa tanda yang mungkin bisa kita waspadai nih. Misalnya, Bapak Ibu bisa setiap hari refleksikan gitu ya, berkaca. Jadi berkaca itu jangan cuma ngeliat kita cantik atau ganteng doang gitu ya. Tapi kita bisa lihat nih, mata kita apakah sehat atau mulai menguning, kulit kita juga bisa kita lihat nih. Terus urinnya tuh perlu dicek. Makanya kalau misalnya buang air kecil itu nggak apa-apa kita lihat gitu ya, warnanya apa, dia mengalami perubahan warna nggak, menjadi lebih gelap. Fesesnya pun juga dilihat, dia warnanya kayak gimana, warnanya normal kah, atau dia pucat, atau seperti apa. Lalu dia mengalami mual, nafsu makannya menurun, terus biasa ada nyeri di perut atas bagian kanan, karena hati kan letaknya di atas bagian kanan nih. Nah, itu bisa kita lihat, bukan kita lihat, kita bisa rasain kalau misalnya sudah muncul rasa nyeri, itu perlu kita perhatikan, tubuh kita mulai merasa lelah gitu ya, gampang lelah. Namun, balik lagi perlu diingat, gejala ini tuh nggak selalu muncul di tahap awal. Jadi Bapak Ibu, jangan menunggu muncul mata kuning kita baru memeriksakan diri, karena gejalanya itu sering nggak jelas gitu ya. Makanya kita perlu memeriksakan lebih awal. Mengapa sih hepatitis ini kita sering sebut sebagai silent killer? Kayak dari tadi saya sebutnya hepatitis ini silent killer, silent damage, silent infection, silent semua. Karena tadi yang seperti Bapak Ibu sudah sebutkan di awal, hati itu memiliki kemampuan regenerasi yang sangat luar biasa gitu ya. Selama masih ada cukup banyak sel hati yang sehat, organ kita itu tetap mampu bekerja dengan baik. Akibatnya tubuh kita itu gak langsung memberikan sinyal bahwa ada masalah. Kayak gitu ya. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau misalnya perusahaan itu ada 100 karyawan. Kalau 5 orang sakit, ya perusahaan masih bisa jalan pada umumnya. Biasa aja gitu ya. Kalau 20 orang sakit, ya dia masih bisa bertahan. Tapi kalau misalnya sudah mulai terasa setengahnya yang hanya bekerja, kita tuh mulai kerasa nih beban kerjanya, mulai merasa terombang-ambing gitu ya perusahaannya gitu ya. Begitu pula dengan hati. Hati ini akan terus menutupi kerusakan yang terjadi. Jadi saat gejalanya ini muncul, dia kerusakannya itu justru sudah parah. Inilah kenapa pemeriksaan rutin itu jauh lebih penting daripada kita mengobati gitu ya. Nah, ini coba kita lihat. Bagaimana sih perkembangan hepatitis itu sebelum dia menjadi hepatitis? Yang pertama tentunya kita terinfeksi. Kita terpapar misalnya dari virus gitu ya. Virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Sehingga itu tuh akan memicu yang namanya peradangan di sel hati. Nah, jika penyebabnya itu tidak diatasi, peradangan itu akan berlangsung, tubuh kita akan membentuk jaringan parut,
sebagai proses perbaikan gitu ya. Dan semakin banyak jaringan parut yang terjadi, maka fungsi hati kita akan semakin menurun. Kondisi ini akan berkembang menjadi fibrosis, lalu sirosis. Pada tahap yang lebih lanjut lagi, kerusakan yang berkepanjangan dapat menyebabkan risiko kanker hati. Yang penting dipahami adalah proses ini umumnya tidak terjadi dalam hitungan hari atau minggu, melainkan bisa berlangsung secara bertahun-tahun. Gitu ya. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, betul. Oh, lebih sakit gigi deh. Apa? Lebih sakit gigi daripada sakit hati. Enggak juga, kalau hatinya sakit mah sama aja ya Bapak Ibu ya. Enggak ada yang lebih baik. Kalau kita bisa cegah semuanya lebih baik, lebih awal itu lebih baik gitu ya. Betul, sakit gigi juga nggak enak. Oke. Bapak dan Ibu, salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan adalah apakah hepatitis ini hanya menyerang orang-orang tertentu aja? Jawabannya tentu tidak. Hepatitis ini bisa menyerang siapa saja, namun memang ada beberapa kelompok yang dia memiliki resiko yang lebih tinggi. Misalnya, bayi yang lahir dengan ibu yang punya hepatitis B. Kenapa? Karena virus hepatitis B ini dapat ditularkan dari ibu kepada bayi dalam proses persalinan. Enaknya itu sehat walafiat tak kekeran, betul. Itulah sebabnya screening hepatitis B pada ibu hamil dan imunisasi pada bayi itu memiliki peran yang sangat penting. Lalu kelompok berikutnya adalah mereka yang pernah menggunakan jarum suntik secara bergantian atau menjalani prosedur yang menggunakan alat yang tidak steril. Selain itu, tenaga kesehatan juga memiliki resiko lebih tinggi karena pekerjaan ini akan berhubungan langsung dengan darah dan cairan tubuh pasien. Oleh karena itu, mereka diwajibkan biasanya untuk menerapkan prosedur pencegahan atau umumnya mendapatkan vaksin hepatitis B. Kemudian ada orang yang melakukan tato atau tindik. Perlu ditekankan bahwa tato dan tindik itu bukan masalahnya ya Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa tato atau tindik itu. Yang menjadi masalah adalah jika alat yang digunakan itu tidak steril, sehingga dapat menjadi media penularan. Selanjutnya adalah konsumsi alkohol yang berlebihan dan obesitas. Keduanya itu memang bukan penyebab penyakit hepatitis, tapi dapat menyebabkan kerusakan hati dan memperberat kondisi hati bila dia sudah ada penyakit hati sebelumnya. Jadi menjaga kesehatan hati itu bukan hanya menghindari virusnya aja, tetapi juga menjaga pola hidup secara keseluruhan. Seringkali orang berkata, wah saya sehat, saya udah nggak perlu diperiksa lagi nih. Padahal seperti yang sudah kita bahas ya, hepatitis itu bisa bekerja tanpa gejala. Lalu kapan sebaiknya kita melakukan pemeriksaan? Yang pertama, kalau ada anggota keluarga yang terdiagnosis hepatitis B. Kenapa? Karena kita mungkin memiliki riwayat paparan yang sama, sehingga pemeriksaan menjadi langkah yang bijaksana. Kedua, jika pasangan diketahui terinfeksi hepatitis. Ketiga, bila pernah menjalani transfusi darah pada masa lalu atau memiliki riwayat penggunaan jarum yang tidak steril. Keempat, tenaga kesehatan yang memiliki resiko paparan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, bila hasil pemeriksaan fungsi hati seperti SGPT menunjukkan hasil yang meningkat. Ini bukan berarti pasti hepatitis ya Bapak Ibu, tetapi menjadi sinyal bahwa hati kita itu perlu dievaluasi lebih lanjut lagi oleh dokter. Kalau ingin memeriksa hati, pemeriksaan apa aja sih yang biasanya dilakukan? Nah ini. Yang pertama ada HBsAg, digunakan untuk membantu mengetahui apakah seseorang sedang terinfeksi hepatitis B. Sedangkan anti-HBs itu membantu menilai apakah seseorang sudah memiliki kekebalan terhadap hepatitis B. Misalnya setelah vaksinasi atau setelah sembuh dari infeksi. Lalu ada anti-HCV gitu ya, digunakan untuk membantu mendeteksi apakah seseorang ini pernah terpapar virus hepatitis C. Selain itu ada pemeriksaan darah yang mungkin biasa Bapak Ibu pernah lakukan gitu ya, yaitu SGOT dan SGPT, yaitu enzim yang berada di dalam sel hati kita. Bila sel hati kita itu mengalami kerusakan, kadar enzim ini akan meningkat di dalam darah. Namun perlu
diketahui juga bahwa hasil SGOT dan SGPT yang tinggi itu nggak selalu menyebabkan terjadinya hepatitis gitu ya. Nilai tersebut itu akan menunjukkan bahwa ada gangguan nih pada hati yang perlu dievaluasi. Lalu juga bisa dengan melakukan USG hati untuk melihat gambaran organ hatinya atau fibroscan untuk menilai apakah sudah ada jaringan parut atau fibrosis. Saya mau tanya nih, coba ke Bapak Ibu. Di sini kapan sih terakhir kali Bapak Ibu memeriksakan kesehatan hatinya? Mungkin dengan memeriksakan darahnya, biasa cek rutin gitu ya. Kalau cek rutin darah biasa ada SGOT, SGPT-nya, atau bahkan ada yang pernah cek HBsAg-nya, atau bahkan belum pernah cek kesehatan hatinya, coba boleh ditulis di kolom chat. Kapan sih terakhir kali, atau sudah lama, udah nggak ingat, atau bahkan belum pernah gitu ya, coba tulis di kolom chat. Kapan terakhir kali kita periksa kesehatan hati kita, gitu ya. Saya 6 bulan sekali MCU, oke, good, bagus. Takut kepikiran. Memang betul Bapak Ibu, kalau misalnya kita tes itu rasanya kepikiran gitu ya kalau misalnya hasil yang kamu memuaskan, tapi dengan kita tes itu bisa menjadi langkah awal kita untuk tahu nih apakah ada yang bermasalah atau ada yang kayak gimana gitu ya. Saya belum pernah diperiksa, belum pernah, oke. Banyak yang belum pernah. Nah Bapak Ibu, saya mau coba ajak Bapak Ibu nih. Kadang kita tuh rutin banget loh periksa gula darah, kolesterol, tekanan darah gitu ya. Tapi fungsi hati kita, nah itu banyak yang kita belum pernah periksa. Nah semoga setelah dari seminar itu, yuk sesekali kita cek yuk kesehatan hati kita juga. Jangan cuma cek gula darah, kolesterol, tekanan darah aja gitu ya. Hati kita juga perlu dicek sesekali gitu ya, buat tahu nih fungsi hatinya seperti apa. Nah, kabar baiknya adalah banyak kasus hepatitis B juga itu sebenarnya dapat dicegah. Langkah pertamanya tentu dengan cara vaksinasi, khususnya hepatitis A dan hepatitis B, sesuai dengan rekomendasi tenaga kesehatan. Langkah kedua yaitu dengan menjaga kebersihan, seperti mencuci tangan dengan sabun sebelum makan atau setelah dari toilet gitu ya. Kebiasaan sederhana ini sangat penting, terutama untuk mencegah hepatitis A dan B. Lalu ketiga, pastikan prosedur medis, tato, dan tindik itu dia alatnya steril. Yang keempat, lakukan screening bila memiliki faktor resiko. Seperti yang saya udah bilang tadi, ada gejala-gejala itu, matanya kuning, kulitnya menguning, fesesnya, urinnya, dan lain-lain, itu menjadi screening awal kita gitu ya. Dan tentunya kita juga perlu terapkan perilaku seksual yang aman untuk membantu mengurangi resiko penularan hepatitis B. Pencegahan ini, Bapak Ibu, bukan hanya untuk diri kita sendiri kok. Ini juga untuk keluarga dan orang-orang di sekitar kita juga. Nah, selain menghindari penyakit gitu ya, penyebab penyakitnya, hati juga membutuhkan dukungan dari pola makan yang baik. Nah, hati ini bekerja setiap hari untuk memproses nih zat-zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita dari yang kita makan, makanan yang kita makan. Karena itu makanan yang kita pilih ini juga akan mempengaruhi beban kerja hati kita. Makanan yang sangat bersahabat untuk hati kita itu apa aja? Yang pertama ada sayuran hijau, kayak bayam, brokoli, sawi. Sayuran juga kaya akan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu mengurangi sel-sel hati, melindungi sel-sel hati dari kerusakan. Lalu ada buah-buahan, terutama yang kaya akan vitamin C dan antioksidan seperti jeruk, beri, apel, pepaya. Nah, antioksidan ini akan membantu melawan radikal bebas yang dapat merusak jaringan hati. Lalu ada ikan, terutama ikan yang berlemak, yaitu misalnya kayak salmon, sarden, atau tuna yang mengandung asam lemak omega 3. Nutrisi ini akan membantu menjaga metabolisme lemak dan mendukung kesehatan hati. Lalu ada kacang-kacangan dan biji-bijian yang merupakan sumber protein nabati, serat, lemak yang sehat, vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh sekaligus dapat membantu menjaga keseimbangan metabolisme kita. Dan yang paling penting kita juga harus minum air putih.
Air ini akan membantu proses metabolisme berlangsung dengan baik, mendukung fungsi ginjal kita, serta membantu membuang zat-zat sisa hasil metabolisme. Yang perlu diingat adalah tidak ada satu makanan yang dapat membersihkan hati secara instan ya Bapak Ibu ya. Kesehatan hati itu akan dibangun dengan pola makan yang baik dengan konsisten. Nah, sekarang kita lihat kebalikannya. Apa aja sih yang menjadi musuh bagi kesehatan hati kita? Yang pertama tentu adalah alkohol. Konsumsi alkohol yang berlebihan ini dapat merusak sel-sel hati secara berlangsung dalam jangka waktu yang panjang itu maksudnya. Dapat menyebabkan perlemakan hati, dia menyebabkan hepatitis alkoholik hingga sirosis. Lalu yang kedua adalah rokok. Rokok ini akan mengandung ribuan zat kimia yang akan meningkatkan stres oksidatif di dalam tubuh kita dan akan memperberat kerja hati dan menetralisir racun. Jadi rokok itu Bapak Ibu kaitannya nggak cuma ke paru-paru doang, tapi juga bisa bermasalah untuk organ kita yang lain. Salah satunya adalah hati. Yang ketiga adalah gula yang berlebih. Terlalu banyak konsumsi yang minuman atau makanan yang manis ini akan dapat menyebabkan kelebihan kalori yang akhirnya akan disimpan sebagai lemak di dalam hati kita. Lalu ada makanan ultra proses. Ini adalah makanan yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak jenuh, dan berbagai bahan tambahan lainnya yang jika dikonsumsi terlalu sering, makanan ini akan meningkatkan resiko hati kita menjadi berlemak. Yang terakhir adalah penggunaan obat secara sembarangan. Semua obat itu akan diproses di hati kita. Dengan kita konsumsi obat tanpa petunjuk dari tenaga kesehatan atau melebihi dosisnya, itu akan meningkatkan resiko kerusakan hati. Jadi menjaga hati itu bukan hanya tentang apa yang kita konsumsi, tapi apa yang kita batasi juga. Nah, Bapak Ibu, sekarang mari kita bahas, kita pahami kenapa sih antioksidan ini menjadi salah satu faktor yang penting untuk menjaga kesehatan. Yang pertama adalah radikal bebas. Jadi radikal bebas itu adalah molekul yang tidak stabil karena memiliki elektron yang tidak berpasangan. Akibatnya molekul ini akan mencuri elektron dalam tubuh sehingga agar menjadi stabil gitu ya. Nah, radikal bebas ini akan terbentuk secara alami selama proses metabolisme tubuh. Tetapi jumlahnya ini akan meningkat akibat berbagai faktor yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Ada dari asap rokok, alkohol, pola makan yang tidak sehat, kurang tidur, dan lainnya. Semakin banyak paparan tersebut, semakin banyak pula lah radikal bebas yang terbentuk. Normalnya tubuh kita itu memang sudah ada sistem pertahanan berupa antioksidan untuk menetralkan radikal bebas. Namun, jika jumlah radikal bebasnya ini lebih banyak dibandingkan antioksidan, maka terjadilah kondisi yang disebut stres oksidatif. Bapak Ibu mungkin di sini bisa lihat nih di gambarnya ada timbangan di sini ya. Saat radikal bebas ini lebih dominan daripada antioksidannya, keseimbangan tubuh ini akan terganggu. Inilah yang kita sebut sebagai stres oksidatif. Ketika stres oksidatif ini berlangsung terus-menerus, radikal bebas itu akan mulai menyerang sel-sel tubuh, termasuk hepatosit, yaitu sel utama penyusun hati gitu ya. Akibatnya membran sel ini akan rusak, fungsi sel ini akan menurun, bahkan sel ini akan mengalami yang namanya kematian. Jika proses ini berlangsung dalam waktu yang lama, hati kita akan lebih mudah mengalami peradangan, penumpukan lemak, fibrosis, hingga penyakit hati yang lebih serius. Nah, di sinilah peran penting antioksidan. Antioksidan ini bekerja dengan menyumbangkan elektron kepada radikal bebas, sehingga radikal bebas ini menjadi stabil dan tidak menyerap sel-sel tubuh lainnya. Dengan berkurangnya radikal bebas gitu ya, stres oksidatif juga akan otomatis menurun. Akibatnya, sel-sel hati ini kita akan lebih terlindungi lagi. Peradangan ini akan lebih mudah ditekan dan fungsi hati kita menjadi lebih terjaga. Inilah alasan kenapa pola makan yang kaya akan sayur, buah itu sering kita anjurkan. Karena keduanya itu kaya akan antioksidan. Nah, para peneliti sekarang itu juga sudah mulai mempelajari nih berbagai bahan aktif yang juga memiliki aktivitas antioksidan. Salah satunya mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, salah satu jamur yang kaya akan antioksidan yang Bapak Ibu sudah tahu namanya Ganoderma. Kenapa sih Ganoderma itu banyak diteliti?
Jadi Bapak Ibu, Ganoderma itu bukan bahan yang baru dikenal. Jamur ini sudah digunakan itu untuk tujuan kesehatan itu selama ribuan tahun, kurang lebih 2000 tahun yang lalu ya. Di Tiongkok ini dikenal dengan nama lince. Kalau misalnya di Jepang, dia biasa dikenal dengan reishi. Namun yang menarik Bapak Ibu, saat ini perhatian terhadap Ganoderma itu bukan hanya dengan sejarah penggunaannya aja, tetapi juga kandungan senyawa bioaktif yang ada di dalam Ganoderma. Di antaranya ada beta-glukan, polisakarida, dan fitofenoid. Dan berbagai penelitian ini mengeksplorasi bagaimana senyawa-senyawa ini berinteraksi dengan sistem biologis di dalam tubuh kita. Nanti yang ini akan berkaitan dengan aktivitas antioksidan, antiinflamasi, dan perlindungan sel hati kita. Nah, ini adalah komponen utama yang ada di Ganoderma. Yang pertama ada beta-glukan dan polisakarida. Kelompok senyawa ini banyak diteliti karena perannya ini akan berinteraksi dengan sistem imun kita. Oleh karena itu, ini tuh sering dikenal sebagai imunomodulator. Jadi Ganoderma itu dia nggak hanya meningkatkan sistem imun kita aja, tapi dia juga membantu menyeimbangkan sistem imun kita. Ketika dia kekurangan akan dia kuatkan, ketika dia kelebihan akan ditekan responnya. Jadi dia tuh akan menjaga keseimbangan sistem imun kita, nggak hanya meningkatkan Bapak Ibu. Nah yang kedua ada fitofenoid, itu termasuk berbagai asam ganoderik ya. Kelompok senyawa ini menjadi perhatian karena aktivitas antioksidannya dan antiinflamasinya dalam berbagai penelitian. Kemudian ada sterol. Nah, ini itu struktur alami yang ada di jamur yang dipelajari karena perannya dalam metabolisme sel. Selain itu ada peptida, yaitu protein atau fragmen protein yang dia berkaitan dengan perlindungan sel. Kalau kandungannya aja udah beragam, pasti kita ada pertanyaan nih, apa yang sebenarnya ditemukan kaitannya antara Ganoderma dengan kesehatan hati kita gitu ya. Nah, ini dia mekanismenya. Jadi Ganoderma itu membantu mengurangi atau reaktif oksigen spesies. Jadi langkah pertamanya itu si Ganoderma ini akan mengurangi si ROS ini. ROS ini adalah sel bebas yang tadi saya sebutkan di awal yang jumlahnya itu meningkat di dalam tubuh gitu ya. Di beberapa penelitian sebenarnya menunjukkan bahwa senyawa bioaktif dalam Ganoderma ini memiliki aktivitas antioksidan yang dapat membantu mengurangi pembentukan ROS ini atau ROS ini, sehingga stres oksidatif pada sel hati ini kita bisa ditekan. Lalu Ganoderma juga dapat menekan inflamasi. Kenapa? Karena ketika balik lagi si ROS ini berlebihan, si reaktif oksigen spesies ini berlebihan, tubuh kita itu akan memicu respon peradangan atau inflamasi. Ketika kondisi ini berlangsung terus-menerus, inflamasi itu justru akan memperparah kerusakan jaringan hati. Nah, Ganoderma ini dapat membantu mengatur respon inflamasi sehingga peradangan yang berlebihan ini dapat dikurangi. Lalu juga Ganoderma ini dapat melindungi hepatosit. Hepatosit ini adalah sel utama penyusun hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan sebagian besar fungsi hati. Dengan berkurangnya stres oksidatif dan inflamasi, hepatosit ini memiliki peluang yang lebih baik untuk terlindungi dari kerusakan. Hal inilah yang akan membantu menjaga struktur dan fungsi hati ini tetap optimal. Lalu, Ganoderma ini dapat mendukung fungsi hati melalui mekanisme yang ketiga di atas ini dengan mengurangi ROS, dengan menekan inflamasi dan melindungi hepatosit kita gitu ya. Nah, ingat ya Bapak Ibu untuk mendukung gitu ya, tapi juga perlu diimbangi dengan pola hidup yang sehat. Jadi nggak hanya dengan konsumsi Ganoderma aja, tapi juga dibarengi dengan pola hidup yang sehat. Nah, Bapak Ibu sekarang kita semua tahu bahwa banyak produk Ganoderma di luar sana. Tapi Bapak Ibu, nggak semuanya sama, gitu ya. Nggak semua kandungan bioaktifnya itu sama. Kenapa? Karena kualitas ini akan mempengaruhi banyak faktornya. Misalnya jenis Ganoderma yang digunakan, proses budidayanya seperti apa, proses ekstraksinya seperti apa, dan standar
produksinya itu seperti apa, itu akan mempengaruhi kualitas produk akhir Ganodermanya, gitu ya. Karena itulah ketika kita memilih produk Ganoderma, kita sebaiknya tidak hanya melihat nama produknya aja. Yang lebih penting itu adalah apakah itu melalui proses produksi yang baik, apakah sudah memiliki sertifikasi, karena kualitas itu nggak hanya ditentukan oleh labelnya aja. Nah, saya ingin memperkenalkan salah satu produk visual horror yang mungkin Bapak Ibu udah tahu gitu ya, namanya Yunkin Ganoderma. Produk ini menggunakan Ganoderma lucidum sebagai bahan utamanya yang dikembangkan dengan memperhatikan standar kualitas buatnya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ini dia bibitnya itu ditanam di rumah kaca di Taiwan. Itu tuh nggak sembarang rumah kaca, itu tuh rumah kaca terbesar di dunia, bahkan di dalamnya itu sudah menggunakan teknologi yang namanya AI. Jadi proses akhirnya itu dia akan terus stabil gitu ya, karena dia menggunakan yang namanya AI. Tidak ada yang namanya human error lagi gitu ya. Di dalam sini itu, di dalam Yunkin Ganoderma itu terdapat berbagai komponen bioaktif ya, seperti polisakarida, lalu ada triterpenoid, ada nukleosida dan protein AZ8. Namun memang perlu diketahui bahwa Yunkin Ganoderma itu bukan obat gitu ya Bapak Ibu. Di sini itu untuk membantu mendukung kesehatan hati kita, tapi juga dibantu dengan pola hidup kita yang sehat kayak gitu ya. Jadi bukan hanya mengandalkan satu produk, tapi juga menggabungkan berbagai kebiasaan baik untuk menjaga kesehatan hati kita. Nah, salah satu yang menarik dari Yunkin Ganoderma adalah Yunkin Ganoderma menjadi produk Ganoderma pertama di Taiwan yang memperoleh sertifikat Health Food untuk kategori perlindungan kesehatan hati gitu ya. Artinya produk ini itu telah memiliki sudah dapat memenuhi standar dari regulator Taiwan untuk mendukung fungsi kesehatan hati kita. Hal ini menjadi salah satu nilai tambah nih, karena nggak semua produk Ganoderma itu punya sertifikat ini. Pada sertifikat ini seperti yang Bapak Ibu lihat gitu ya, Yunkin Ganoderma ini dapat membantu mengurangi kadar GOT dan GPT dalam serum. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya ya, pemeriksaan fungsi hati itu salah satu parameternya itu adalah GOT dan GPT. Jika sel hati mengalami kerusakan, kedua enzim ini akan keluar dari dalam sel, dan kadarnya dalam darah itu akan meningkat. Karena itu, penurunan kadar GOT dan GPT ini menunjukkan bahwa kondisi hati itu akan menjadi lebih baik dibandingkan saat terjadi kerusakan. Selain itu, Bapak Ibu di sini disebutkan dapat meningkatkan kandungan protein di jaringan hati. Jadi protein itu adalah komponen penting untuk membangun, memperbaiki, dan menjaga fungsi sel-sel hati kita. Dengan kandungan protein yang lebih baik, hati kita memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mempertahankan struktur dan menjalankan fungsi normalnya. Jadi, alasan memilih Yunkin Ganoderma itu bukan hanya karena dia mengandung Ganoderma, tetapi memang dia sudah ada sertifikatnya yang dapat membantu melindungi fungsi kesehatan hati kita. Tentu saja seperti yang saya sebutkan di awal, Yunkin Ganoderma itu menjadi bagian dari gaya hidup sehat kita dan disertai dengan pola hidup yang sehat. Kalau begitu, apa aja sih yang harus kita lakukan mulai dari hari ini untuk lebih menyayangi hati kita? Yang pertama, lakukan vaksinasi. Itu tuh penting Bapak Ibu untuk menjaga biar resiko kita tertular hepatitis itu semakin berkurang. Yang kedua, tentunya kita perlu menerapkan pola makan yang sehat dan yang bergizi seimbang. Lalu yang ketiga, hindari alkohol, rokok, dan penggunaan obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan. Itu dia. Lalu yang keempat, lakukan pemeriksaan kesehatan hati secara berkala bila memiliki faktor-faktor resiko. Nah, yang kelima, pilihlah rutin konsumsi Ganoderma yang menjadi bagian dari kesehatan gaya hidup sehat kita gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, hati itu adalah satu-satunya organ yang terus bekerja untuk kita, bahkan ketika kita sedang beristirahat gitu ya. Jadi sudah sewajarnya kita juga mulai melindungi hati kita, menjaga hati kita dengan langkah yang sederhana, dengan makan yang lebih sehat, hidup lebih sehat, dan terus belajar menjaga tubuh kita dengan baik dan konsumsi Ganoderma secara rutin.
Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Saya serahkan kembali kepada Kak Adelina. Hati yang gembira adalah obat. Betul. Oke, terima kasih Kak Karen atas materinya yang luar biasa. Kita boleh kasih reaction dulu nggak nih Bapak Ibu nih? Kita kasih jempol, kita kasih love, kita kasih tepuk tangan nih untuk materi yang luar biasa dari Kak Karen tadi. Oke, Bapak Ibu, berkat materi Kak Karen tadi kita jadi belajar banyak nih tentang penyakit hepatitis itu apa, jenis-jenisnya apa saja, eh, siapa yang paling beresiko dan bagaimana cara pencegahannya. Dan ternyata produk-produk dari Swanger Indonesia seperti Yungchen Ganoderma dan Jahar Lince itu bisa membantu kita untuk terhindar dari penyakit hepatitis. Oke, Bapak Ibu yang punya pertanyaan terkait materi tadi atau terkait produk yang sudah dijelaskan tadi, boleh nih ditanyakan ke Kak Karen melalui kolom chat atau dengan raise hand terlebih dahulu. Ini tadi kayaknya ada yang di chat ya Kak Adel, boleh saya langsung jawab Iya, aja Kak? ini tadi udah ada beberapa yang nanya di kolom chat Ya, Kak Karen. Silahkan dijawab. Kalau tangan kesemutan terus-menerus dalam 1 tahun ini gejala sakit apa ya? Itu sebenarnya Bapak Ibu ada banyak indikasi penyebab sakitnya itu apa aja gitu ya. Jadi kita sebenarnya tetap balik lagi memerlukan diperiksakan ke dokter sebenarnya untuk yang kesemutan ini, karena bisa jadi karena memang misalnya gula darahnya lagi meningkat atau misalnya sorry. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya kita ngebahas tangan kesemutan selama setahun itu kita nggak bisa langsung mendiagnosis gitu ya, maksudnya kita dari ahli gizi itu nggak bisa mendiagnosis, yang bisa mendiagnosis balik lagi sebenarnya dokter, dan penyebabnya gejalanya itu ada banyak sebenarnya. Tangan kesemutan itu bisa disebabkan oleh banyak penyakit gitu, jadi saran saya lebih baik dicekkan ke dokter sih sebenarnya untuk itu. Apakah vaksin hepatitis B harus diulang berapa tahun sekali pengulangan vaksinnya? Sebenarnya hepatitis B sekali vaksin sih Bapak Ibu. Bisa gangguan sistem syaraf juga, iya betul. Oh ini dokter, mungkin dokter bisa. Yang masih SD terkena sakitnya sudah 53 tahun sekarang, apakah bisa sembuh? Maksudnya ini Ibu Yuni, maksudnya dari SD sudah pernah sakit kuning gitu kali ya maksudnya ya. Masih kecil pernah kena sakit kuning, sekarang udah usianya 50 tahun, 53 tahun sudah tambah fit gitu kali ya maksudnya ya. Apakah bisa sembuh? Kita bisa bantu dengan Yungchen Ganoderma. Yang Yungchen Ganoderma ini membantu untuk menjaga kesehatan hatinya, mungkin itu ya yang dimaksud ya Ibu Yuni Asti ya. Kalau hati mengeras, apa penyebabnya? Hati mengeras itu banyak penyebabnya Bapak Ibu. Misalnya dari pola makan kita, dari pola gaya hidup kita sehari-hari Bapak Ibu dengan konsumsi alkohol gitu ya. Itu dengan konsumsi alkohol yang terus-menerus dalam jangka panjang itu juga bisa bikin hati kita mengeras. Dengan pola hidup yang buruk, makan makanan yang berlemak, yang goreng-gorengan terus-menerus, itu juga bisa salah satu penyebabnya. Kalau sakit stroke ringan apa ya? Stroke ringan bisa coba Yungchen Ganoderma juga ya. Kalau untuk kopi SH Juara sendiri sebenarnya bebas saja mau dicampur yang mana lagi. Cuman balik lagi kalau misalnya mau dicampur dengan yang lainnya berarti kan ada penambahan dari segi komposisinya gitu ya. Misalnya ini dicampur dengan susu kental. Kalau misalnya dicampur dengan susu kental kan berarti otomatis gulanya juga tambah kayak gitu ya. Misalnya pakai yang pahit, gulanya ada 2 gram, ditambah dengan susu kental manis
kurang lebih gulanya 10 gram, berarti kan totalnya ada 12 gram. Jadi sebenarnya lebih kepada dia akan ada penambahan dari komposisi lainnya lagi, kayak gitu. Saya sakit hati, nah maksud sakit hati, maksudnya sakit hatinya bukan penyakit kali ya ini ya, putus cinta kayaknya kalau bapak atau bapak atau ibu berat dia Rizon ini. Penyakit kuning ini bisa disebabkan tergantung dari hepatitisnya. Kalau misalnya dari hepatitis A disebabkan oleh makanan dan minuman tercemar, kalau yang B dari virus, terpapar virus, dari jarum suntik, ibu ke anak, dan lain-lainnya. Kalau untuk jantung yang sudah pasang dua ring, apakah ada produk dari Ganoderma? Balik lagi saya sarankan Junkian Ganoderma untuk dosisnya kurang lebih 6 kapsul per hari. Kalau sering nyeri dada sampai tembus belakang itu juga apa ya? Itu bisa juga jantung, itu bisa juga hatinya. Ini yang dadanya yang mana, kiri apa kanan? Karena kan organ beda-beda ya. Kiri jantung, kanan hati. Terus kalau tengah-tengah biasa lambung gitu ya, naik ke asam lambungnya. Diabetes, hipertensi, saat ini perawatan. Mungkin dosisnya berapa? Apakah perlu vitamin C dan kopi? Oke, kalau untuk terdiagnosis diabetes, hipertensi, jantung, dan lain-lainnya, itu Junkian Ganoderma dosisnya 6-8 kapsul per hari. Kalau tadi merah-merah itu apa sebabnya? Kalau badan dan tangan merah-merah itu bisa jadi karena ada alergi kah, atau tergigit nyamuk kah, atau binatang serangga kayak gitu. Kopi es juara kafe ini aman untuk bumi atau busui kah? Kita balikan lagi kepada kondisi kandungannya. Kalau misalnya kondisi kandungannya baik-baik aja, sebenarnya tidak ada larangan untuk ibu hamil nggak boleh konsumsi kopi. Tapi memang dosisnya kita batasi kurang lebih 200 mg kalau untuk ibu hamil. Jadi kurang lebih 1 gelas, 1 cangkir gitu ya, 1 cangkir kopi gitu ya. Kalau untuk napas bau pakai Ganoderma tipe apa? Mungkin kalau napas bau sikat giginya pakai odol green citrus gel ya Bapak Ibu. Kalau cepat capai itu mungkin harus dicek juga darahnya, misalnya sel darah putihnya, leukositnya apa meninggi, karena kan bisa jadi dia ada peradangan juga atau terinfeksi virus atau bakteri dan lainnya. Kalau sakit katup jantung, dosis Junkian Ganoderma berapa ya? Kurang lebih 6 kapsul per hari ya. Untuk yang sakit katup jantung, perlu tambahan jalan atau kopi kah? Nggak usah, pakai Junkian Ganoderma. Kalau untuk anak-anak sebenarnya kita tidak menyarankan untuk minum kopi ya sebenarnya. Tapi apakah boleh? Boleh, tapi untuk dosisnya itu biasa dia ada takarannya sendiri sebenarnya untuk anak-anak, berapa kafein yang diperlukan sebenarnya. Tapi sebenarnya saya tidak menyarankan untuk anak-anak untuk minum kopi. Paru-paru basah bisa Junkian Ganoderma ya. Untuk gelatin itu gelatin sapi ya, yang di Ganoderma, di Junkian Ganoderma gitu. Oke, kurang lebih kayaknya udah banyak nih.